Semuanya udah alhamdulillah udah bersih lah ya. Jadi dilihatnya juga enak gitulah ya. Dan ikan-ikannya pun alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Nah nih teman-teman, tangan saya sampai keriput begini teman-teman. Tadi saya pulang kerja langsung gas kuras ikan-ikan untuk pembuatan konten supaya teman-teman semua ngelihatnya enak gitulah ya ketika saya membuat konten gitu ya. Nah baik teman-teman, sambil kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Argos Pet Channel. Baik teman-teman semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam segala urusannya ya. Baik teman-teman semua, pada hari ini hari Rabu ya, saya menyempatkan untuk membuat video kali ini agak sedikit spesial buat saya pribadi ya, karena ini adalah video ke-100 saya di channel YouTube saya gitu ya. Itu jadi videonya itu campuran, ada video short dan video reguler gitu ya. Tapi intinya ini adalah video ke-100, dan katanya kalau kata YouTuber itu cikal bakal channel kita akan berkembang atau tidak itu ketika memasuki video ke-100 gitu. Mudah-mudahan channel ini bisa menjadi salah satu channel yang terbaik gitu ya, dan juga bisa terus berkembang itu, khususnya channel khusus ikan cupang yang teman-teman bisa support terus dengan cara dukung saya di channel saya dengan cara subscribe ya kan, juga like video saya, komen yang sudah berlangganan atau subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang baru menonton video ini, saya ucapkan juga banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa mengklik tombol subscribe-nya ya, karena sedikit lagi saya mencapai 1000 subscriber gitu. Mudah-mudahan bisa nyampe 10.000 dan seterusnya, dan juga video pembuatannya bisa mencapai 10.000, 100.000 dan sebagainya ya, amin ya. Saya doakan juga teman-teman semua yang berada di channel ini juga bisa sukses lah dalam segala urusannya ya. Nah baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas serba-serbi tentang ikan cupang. Di sini akan agak sedikit berbeda dari video biasanya. Kalau biasanya saya membahas satu topik, sekarang saya akan membahas beberapa topik gitu ya. Artinya di sini ada beberapa topik yang akan saya ulas gitulah ya. Mudah-mudahan teman-teman semua suka dengan topik pembahasan kita kali ini, dan jangan lupa tetap pantengin video ini sampai selesai. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saksikan videonya. Nah baik teman-teman semua, di sini tadi saya baru saja menguras ya ikan cupang saya. Itu semuanya udah alhamdulillah udah bersih lah ya. Jadi dilihatnya juga enak gitulah ya, dan ikan-ikannya pun alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Nah nih teman-teman, tangan saya sampai keriput begini teman-teman. Tadi saya pulang kerja langsung gas kuras ikan-ikan untuk pembuatan konten supaya teman-teman semua ngelihatnya enak gitulah ya ketika saya membuat konten gitu ya. Nah baik teman-teman, sambil kita ngobrol gitu ya. Di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah, mungkin teman-teman di sini juga banyak yang menemui kendala, yaitu bang, ikan cupang gua udah gua kasih makan tapi kok nggak gede-gede gitu. Nah ini salah satunya, banyak juga yang bermasalah ya, khususnya di pembesaran ikan cupang. Nah di sini teman-teman, untuk ikan cupang sendiri sebenarnya ya basic, mau ikan giant kayak mau ikan plakat gitu ya, pada dasarnya semuanya size-nya itu akan tumbuh sesuai gitu. Artinya ketika emang umurnya sudah mencukupi, sebenarnya juga size-nya akan mengikuti gitu ya. Tapi di sini banyakkan teman-teman, khususnya bagi para breeder yang mungkin ikannya itu untuk dijual, mungkin ketika waktunya masa panen tapi mereka belum panen karena ukuran ikannya nggak sesuai ya kan. Jadi teman-teman semua agak sedikit cemas gitu ya. Jadi di sini sekaligus saya akan bahas sebenarnya apa dulu sih tahapan-tahapan yang bisa kita lalui gitu ya ketika kita memelihara ikan cupang. Apakah kita fokus di pembesaran dulu, ataukah fokus di
mutasi warna dulu atau kedua-duanya kita barengin, seperti apa kira-kira ya teman-teman. Semua bisa nanti tulis di kolom komentar ya, kalau misalkan ada yang punya pengalaman lebih baik dari saya gitu, bisa nanti teman-teman bisa tulis gitu ya. Oh ya teman-teman, di sini pertama kali yang saya akan bahas ketika ikan sudah memasuki masa apa ya bahasanya orang kontes itu under baby lah gitu ya. Ketika biasanya ikan cupang itu udah under baby, maka di situ biasanya kalau untuk ikan yang potensi untuk kontes, biasanya mereka sudah disortir teman-teman ya, disortir di dalam sebuah wadah atau toples atau soliter ya. Di sana mereka sudah di treatment. Jadi di treatment itu mereka biasanya kalau misalkan ikan yang SNI di treatment untuk foamnya dan juga size-nya gitu ya, dua-duanya jadi dibarengin gitu, dari foam dan size gitu ya kan. Karena kan kalau misalkan ikan SNI rata-rata kan dia warnanya warna-warna solid gitu ya. Jadi mereka hanya fokus di masalah foam dan juga size gitu ya, supaya ukuran untuk apa namanya kontes bisa terpenuhi ya. Nah tapi kalau misalkan untuk ikan-ikan yang kelas IBC gitu ya, mereka akan fokus biasanya di pembesaran terlebih dahulu gitu. Jadi kenapa di pembesaran dulu? Kalau misalkan untuk breeder ya, untuk breeder yang di sini sifatnya mereka itu ikannya akan dijual, pasti mereka akan fokus di pembesaran dulu. Supaya apa? Supaya ketika ikan itu sampai ke konsumen itu juga merasa puas karena ikannya itu sesuai ukurannya gitu ya. Apalagi lebih-lebih kalau misalkan ikannya emang untuk digunakan di sebuah kontes gitu ya. Jadi teman-teman bisa siasati pertama kali, mungkin kalau misalkan bingung apa dulu bang, ataupun yang mana dulu nih, size dulu apa warna dulu. Biasanya kalau misalkan untuk ikan yang komersil ataupun kita perjualbelikan ya, itu biasanya rata-rata sih itu size akan di nomor satukan gitu. Karena dari size ini nanti setelah posturnya ataupun fisiknya memenuhi kriteria untuk dijual ataupun untuk hal yang lainnya seperti kontes ataupun untuk apa namanya ya, pokoknya intinya untuk komersil lah gitu ya teman-teman ya. Di sini teman-teman nanti tinggal si empunya ikan ataupun yang si pembeli tinggal meneruskan di proses mutasi warnanya gitu ya kan. Biasanya kan kalau misalkan warnanya masih 80% ataupun 75 ataupun 90 ya, maka si pembeli tinggal meneruskan proses mutasinya gitu ya. Karena size-nya udah cukup, jadi mereka tinggal meneruskan proses mutasinya gitu, atau sambil menikmati. Karena di ikan cupang itu ya seninya menikmati prosesnya teman-teman. Karena kalau misalkan kita beli udah jadi, foamnya udah jadi, biasanya effortnya kurang ataupun apa ya, kesenangan kita itu berbeda gitu teman-teman, dibanding ketika kita beli masih bahan gitu ya, terus kita rawat, terus tiba-tiba ikan itu berubah menjadi ikan yang lebih bagus lah dari sebelumnya. Itu ada kepuasan tersendiri. Nah itulah seninya kita memelihara ikan cupang teman-teman. Jadi selain dari segi ada value-nya atau ada nilai lebihnya, ada nilai jualnya ya, ikan cupang juga punya nilai tambah, yaitu kepuasan batin gitu teman-teman ya. Di sini kenapa makanya sampai saat ini masih banyak teman-teman kita yang masih memelihara ikan cupang ataupun masih apa ya hobi di ikan cupang, karena salah satunya mungkin teman-teman yang sudah merasakan apa ya perasaan itu selalu merasa ketagihan gitulah teman-teman ya kan. Nah ini teman-teman, di sini saya perlihatkan ini ikan-ikan SNI saya, alhamdulillah foamnya makin bagus ya kan. Mungkin teman-teman kalau ada yang tertarik juga bolehlah PM saya gitu ya. Ini foamnya udah bagus teman-teman, udah rapet gitu, udah enak-enak nih teman-teman. Ini udah saya grooming kurang lebih hampir 1,5 bulan ya. Kalau ini yang kelas-kelas multi, apa bukan kelas sih maksudnya, jenis multi. Di sini juga alhamdulillah udah mulai mentalnya udah mulai enak gitu ya. Kalau kemarin masih agak sedikit apa namanya, agak sedikit masih kurang lah gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, itu tadi salah satu apa namanya ya tips lah gitulah, bagaimana caranya menskala prioritaskan gitu ya. Skala prioritas mana yang terpenting dahulu ya, antara sortir size ataupun sortir warna yang didahulukan gitu ya. Tadi kalau misalkan dari pengalaman saya ya kan, kita lebih baik sortir di size terlebih dahulu. Artinya di sini kita fokuskan di pembesaran,
ya kan, tentunya dengan pakan yang sesuai gitulah. Artinya di sini sesuai itu ya takarannya, terus jam makannya itu nggak berlebihan gitu ya. Artinya di sini tetap menjaga keadaan si ikan cupang itu supaya tetap sehat ya. Jadi nggak over gitu. Kalau misalkan kalau misalkan ikan itu juga terlalu banyak makan juga nanti bentukan badannya gitu jadi jelek teman-teman, ya kan. Nah di sini saya akan sedikit juga membahas tentang treatment air ya. Lagi-lagi di sini saya nggak bosan-bosan ya, karena treatment air itu adalah salah satu ilmu menurut saya itu yang paling penting di dunia perikanan gitu. Karena air yang baik belum tentu itu bersih gitu ya. Maksudnya gini, air yang bersih itu belum tentu baik untuk si ikan cupang ya. Terus air yang kotor pun belum tentu nggak baik buat ikan cupang. Artinya di sini beberapa kali saya bahas ya kan, kalau untuk air lebih baik dicek pH-nya teman-teman ya. Saya ini selalu hampir setiap konten saya selalu membahas ini teman-teman ya. Jadi tujuannya supaya teman-teman itu nggak lupa gitu ya kan. Jangan bingung gitu kalau misalkan kenapa tiba-tiba ikan saya sakit, atau kenapa tiba-tiba ikan saya mati, atau kenapa tiba-tiba ikan saya kok tiba-tiba lesu gitu, ataupun berpenyakit gitu ya. Mungkin salah satu faktor penyebab utamanya ya di kenyamanan airnya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini lupa gitu, maksudnya oh ya di rumah gua pH-nya berapa ya gitu ya. Ya teman-teman ya kurang lebih itu tadi salah satu di poin pertama saya bahas tentang bagaimana sih urutan-urutan ataupun pembahasan ketika kita mau memprioritaskan gitu, mana lebih dulu ya kan. Kalau saya tadi lebih baik kita prioritaskan di size, kemudian untuk warna kalau misalkan masih bisa ngejar ketika itu udah masa penjualan kita kejar. Kalau misalkan toh nggak bisa, kita tinggal jujur sama si pembelinya ya kan, kita tinggal bilang ini usianya sekian, terus masih proses mutasi ya kan. Nanti abang bisa lihat proses mutasinya seperti apa ya. Nah itu lebih teman-teman, jadi lebih kita lebih aman lah jualannya. Jadi kita nggak merasa dituduh sebagai pembohong atau gimana ya. Intinya jujur lah teman-teman ya. Kalau misalkan A bilang A, B bilang B gitu teman-teman ya. Jangan teman-teman itu melebih-lebihkan ya. Melebih-lebihkan dalam artian mungkin usia ikan harusnya udah sekian, tapi teman-teman bilangnya baru sekian ya. Akhirnya pas ditunggu mutasi sama si pembeli, ikannya nggak mutasi teman-teman. Akhirnya teman-teman sendiri nanti namanya yang jelek ya. Jadi di sini tetap utamakan kejujuran ya kan dalam berjualan gitu, ataupun dalam berniaga gitu ya teman-teman ya, karena itu akan lebih berkah teman-teman ya. Nah di sini juga akan saya spill sedikit ya keadaan buraek saya. Nah ini buraek saya kebetulan ini lagi nggak pakai ketapang teman-teman ya kan. Kemarin settingannya sama kayak kemarin, settingan air kuning atau akrifavin sama air biru dan garam. Nah ini teman-teman nih mereka belum saya kasih makan nih, mereka pada lapar. Nah ini juga nih, alhamdulillah teman-teman semuanya sehat ya. Meskipun saya jarang pantau jujur, karena belakangan ini saya lagi fokus di penjualan hobi saya yang lain ya, karena saya harus kejar target teman-teman. Kebetulan saya ada hobi peliharaan kucing ya, kucing ragdoll gitu. Kalau teman-teman ada yang sama dengan saya hobinya ataupun ingin mencari, saya kebetulan masih ada stok satu teman-teman. Nanti kalau teman-teman yang pengen lihat atau penasaran silakan ditanyakan aja di kolom komentar ya. Nanti saya kasih nomor WA saya ya teman-teman ya. Nah karena itu tadi saya harus fokus, karena kalau misalkan saya nggak fokus di penjualan, nanti biaya perawatannya membengkak teman-teman. Karena ketika kita memelihara kucing ras gitu ya, agak sedikit lumayan gitu untuk biaya perawatannya. Nah kita kembali lagi ke masalah ikan cupang. Nah di sini teman-teman ini usianya sebenarnya ini agak kuntet teman-teman, atau agak kecil ini, karena emang beberapa belakangan hari ini saya kurang intens gitu dalam memberikan makan. Tapi tetap di sini saya rawat teman-teman. Artinya di sini cuman biasanya saya ngasih makan misalkan rutin setiap hari ketika kerja berangkat gitu, karena pagi-pagi saya harus memburu waktu, jadi nggak saya kasih makan teman-teman. Tapi overall sih nanti ketika kita kasih makan rutin gitu ya, misalnya sehari nggak makan tapi 2 hari makan, insya Allah sih tetap kekejar nanti saya teman-teman ya. Karena ini udah saya lakukan udah beberapa tahun belakangan, itu jadi aman lah teman-teman ya. Emang ikan saya agak sedikit terlambat gitu gedenya, tapi alhamdulillah sih sebenarnya
ketika dia udah masa dewasa, size-nya ngejar gitu teman-teman. Kalau misalkan di kontes gitu, misalkan di ukuran misalkan 375 atau 4,1 atau 4,2 gitu ya, itu masih ngejar lah kalau buat size untuk kontes gitu ya teman-teman ya. Nah itu tadi teman-teman ya, sedikit pembahasan agak sedikit panjang lebar ya, tapi intinya tidak mengurangi tidak mengurangi inti pembicaraan kita ya. Jadi di sini saya tetap saya akan terus berbagi buat teman-teman semua sepengetahuan saya dan semampu saya gitu ya. Buat teman-teman semua yang kurang jelas gitu dengan penjelasan saya, nanti boleh tulis di kolom komentar pertanyaannya ataupun pengalamannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah terus support channel ini, terus menyaksikan channel ini. Jangan lupa teman-teman boleh kok share link video saya ya ke teman-teman yang lain, mungkin khususnya bagi para pecinta ikan cupang gitu ya. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan rasa tetap kecintaan terhadap ikan cupang gitu ya, supaya ikan cupang di Indonesia tetap lestari gitu ya teman-teman ya. Baik teman-teman semua, sekian dari saya Argos Pet Channel. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.